Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini kita melanjutkan perkuliahan kita tentang berbagai sudut pandang pendidikan perspektif sosiologis. Nah, ada 4 gagasan tentang pendidikan menurut orang-orang sosiolog gitu. Yang pertama adalah paradigma konservatif. Kemarin kita bahas tentang paradigma ini konservatif. Paradigma konservatif ini mempertahankan pola-pola lama, bahwa pendidikan itu mengidealkan model-model masa silam. Ada fungsionalis, kemarin kita bahas teori dan tokohnya. Kemudian yang pertama ada konservatif, kemudian paradigma kedua paradigma pendidikan liberal, yaitu paradigma pendidikan yang berorientasi mengarahkan peserta didik pada perilaku personal efektif dengan mengejar prestasi individual. Kemarin kita belajar tentang perspektif kritik. Nah, ini contoh dari paradigma pendidikan liberal. Dalam paradigma ini, persaingan individu yang akan mengarahkan peserta didik pada individualisme dan tidak melihat pendidikan sebagai proses pengembangan diri secara kolektif. Jadi, walaupun kemarin kita bicara pendidikan kritik dan kritis itu bagus, ternyata banyak sisi-sisi yang berbahaya juga gitu. Yang ketiga ada paradigma pendidikan kritis. Hampir mirip dengan paradigma sebelumnya. Kalau yang kritis ini paradigma pendidikan yang menganut bahwa pendidikan adalah diorientasikan pada refleksi kritis terhadap sistem dan struktur sosial yang menyebabkan terjadinya berbagai ketimpangan. Paradigma pendidikan kritis mengarahkan peserta didik pada kesadaran kritis, yaitu jenis kesadaran yang melihat realitas sebagai suatu kesatuan yang kompleks dan saling terkait satu sama lain. Yang selanjutnya ada paradigma baru, paradigma pendidikan konstruktivisme. Nah, apa itu paradigma konstruktivisme menurut dalam sudut pandang sosiologi pendidikan? Di sini pendidikan difokuskan pada faktor sosial dan budaya. Proses sosial adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran itu ada namanya interaksi, ada guru dengan murid, murid dengan murid yang lain. Dengan adanya interaksi itu muncul kognisi-kognisi baru atau pengetahuan-pengetahuan baru. Misal ada yang mengatakan lemper itu rasanya enak, gitu. Ada yang mengatakan oh tidak enak gitu. Dari perspektif tentang enak dan tidak enak kemudian memunculkan perspektif baru tentang namanya lemper. Itu gambaran mudahnya sudut pandang konstruktivisme ini. Jadi dari interaksi-interaksi yang ada kemudian memunculkan sudut pandang baru. Lah, sekolah bagaimana perannya? Sekolah adalah menganalisis ketika ada kesalahan dalam pemahaman sebuah konsep. Nah, maka guru mengarahkan siswa untuk meluruskan kembali konsep yang keliru dari pemahaman self-konsep dari setiap peserta didik. Kita bahas satu-satu ya. Jadi globalnya adalah konstruktivisme itu membangun dari apa yang sudah ada. Tidak yang ada dihancurkan, tetapi apa yang sudah ada menjadi modal dalam pembelajaran selanjutnya. Nah, nih sosiologi pendidikan dalam pandangan konstruktivisme. Pendidikan harus difokuskan kepada pemahaman siswa. Kalau ingin mengetahui pengetahuan dan prestasi belajar siswa, maka yang pertama harus diketahui adalah pemahaman siswa tentang pengetahuan yang mereka punya terlebih dahulu. Maka dari itu, tugas praktisi pendidikan adalah memahami faktor-faktor intrinsik yang ada dalam diri siswa. Kemarin kita bicara tentang anak nakal. Anak nakal itu kalau dalam kajian sosiologi pendidikan, anak nakal itu kenapa? Oh, anak nakal ini dia dari latar belakang keluarga A, B, C, D. Kemudian hubungannya dengan keluarga, hubungannya dengan masyarakat, hubungannya dengan teman-teman yang lain bagaimana? Nah, tugas praktis pendidikan adalah memahami faktor-faktor intrinsik dari peserta didik. Kenapa anak mempunyai
self concept yang seperti ini. Misal self concept tentang berbakti. Mereka punya pemahaman bagaimana tentang berbakti itu. Nah, itulah tugas dari seorang guru. Maka mengarahkan ke pemahaman yang benar. Maka pembelajaran dipandang sebagai proses yang dikendalikan sendiri oleh siswa. Pembelajaran mengembangkan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Jadi ada antara guru dan murid itu saling sharing dan caring gitu ya. Jadi tidak seperti kalau fungsionalis tadi kemarin, guru memberikan murid, tapi ini murid bisa belajar dari guru, guru juga bisa belajar dari siswanya. Sehingga dalam pembelajaran perspektif konstruksionis ini, orang-orang konstruksional gitu, konstruktivisme, siswa harus diberi fasilitas untuk berinteraksi dengan lingkungannya, disertai dengan proses refleksi. Ingat ya, walaupun mereka mempunyai pemahaman, dia harus mempunyai direfleksikan. Jadi tidak sekedar belajar ya, membenarkan pemahaman yang mereka bawa, tetapi ada refleksi. Ini refleksi yang sangat penting dalam pembelajaran konstruktivisme. Nih, kemudian konstruktivisme sosial ini, masyarakat adalah pendidikan mensyaratkan agar pendidikan difokuskan kepada faktor sosial dan budaya dalam pengembangan proses belajar. Karena proses sosial merupakan bagian utama dalam proses pembelajaran. Interaksi tadi. Interaksi sosial adalah kunci proses pembelajaran. Maka pembelajaran yang paling efektif menurut orang-orang konstruksionis ini adalah pembelajaran yang melibatkan interaksi sosial yang bagus. Seperti model-model kooperatif, kolaboratif. Jadi ada hubungan yang hidup dalam sebuah pembelajaran. Ini. Implikasi perspektif konstruksionisme dalam pendidikan adalah pendidikan harus dibangun dari self-concept atau dunia makna, dunia subjektif dari peserta didik. Maka guru tidak boleh berangkat dari asumsinya sendiri, harus berdasarkan asumsi yang ada dari aktor-aktor yang ada dalam pembelajaran. Tapi tadi ya, ingat ya, dalam konsep ini tidak kemudian self-concept dibiarkan begitu saja, tapi ada proses refleksi untuk membenarkan miskonsep yang ada dari peserta didik. Pendidikan dibangun melalui hubungan intersubjektif. Interaksi guru dan siswa selalu bersifat intersubjektif, karena guru maupun siswa masing-masing saling memonitor cara-cara mereka mempersepsikan sesuatu. Untuk itu, proses pembelajaran harus berlangsung dengan interaksi guru dan siswa per grup dan orang lain dengan hangat. Karena kemarin kita bicara bahwa ketika ada ketimpangan hubungan antara guru dengan murid atau murid dengan murid yang lain, nanti akan mempengaruhi juga dalam proses pembelajaran. Nah, pembelajaran harus diarahkan kepada pengalaman dan aktivitas yang berpusat pada siswa. Di sini disebutkan banyak bahwa siswa menerapkan pendekatan pemecahan masalah, kemudian siswa diberi kesempatan memecahkan masalah, guru mendorong agar siswa itu aktif dalam pembelajaran, kemudian menciptakan lingkungan kondusif bagi siswa. Maka sangat tidak diperbolehkan adanya tebang pilih kasih dalam pembelajaran kooperatif ini. Jadi ini saya sampaikan beberapa materi, teman-teman bisa baca juga tentang pendekatan pembelajaran perspektif konstruktivisme ini. Ini paradigma baru
dan ini menjadi tolak baru dalam pendidikan kita sekarang gitu. Karena sekarang pendidikan kan active learning, walaupun active learning itu juga ada plus minusnya. Nanti di pembahasan selanjutnya kita bahas tentang dampak buruknya gitu ya. Karena setiap sistem tuh ya tetap ada kelebihan dan kekurangannya. Mungkin ini nanti kita detailkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kita akhiri materi kita.